ini diambil dari garis MA60. Nah, ini cenderung naik lagi, nembus ke area MA20 ya, dia langsung naik lagi. Teman-teman bisa dilihat. Nah, ini tidak ada. Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu indikator yang memang sangat berguna dan sangat penting bagi teman-teman. Nah, ketika kita ingin membeli satu saham, tentunya kita ingin membeli di harga best price-nya atau memang menjual saham itu di harga tertingginya. Nah, kita akan memperkenalkan salah satu indikator yang memang cukup familiar di telinga teman-teman, itu ada namanya indikator moving average. Nah, langsung saja di sini indikator moving average itu apa sih, dan indikator moving average ini cara pakainya bagaimana? Nah, kita akan bahas di sini dan kita akan praktekannya. Nah, indikator moving average ini berguna untuk melihat arah tren. Tentunya teman-teman ketika teman-teman belum belajar arah tren, bisa dilihat di video sebelumnya yang memang teman-teman bisa lihat ya, ada di playlist. Dan di sini juga untuk moving average itu mengkonfirmasi satu penembusan harga. Nah, penembusan harga itu gimana? Penembusan memang dia sudah naik atau sudah turun. Nah, ini nanti akan dibahas juga. Kemudian juga moving average di sini berfungsi sebagai support dan resisten. Nah, kita tahu nih teman-teman, kalau bingung menentukan support dan resisten, tinggal lihat saja atau menggunakan indikator moving average ini sebagai penentuan harga support maupun resisten. Nah, kita lihat contohnya di area sini. Itu ada contoh chart ya, chart pattern di bawah sini teman-teman bisa lihat. Nah, ketika di area sini ya, atau di area level buy itu ada di mana buy-nya. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini ada candle hijau. Nah, ketika candle hijau ini naik ke atas dan crossing atau menembus menembus garis. Nah, garis ini adalah garis moving average ya. Ini salah satunya garis moving average. Nah, garis moving average yang merah ini adalah garis moving average 20. Nah, kemudian garis moving average 20 ini adalah sebagai area resisten atau level support, ini bisa saja. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Kalau teman-teman ingin buy, itu entry-nya ada di mana? Entry-nya ketika candle hijau ini menembus area garis tengah atau garis sini ya, garis merah di sini, yaitu sebagai garis moving average. Nah, ini bisa dilihat ini nembus ke atas, kemudian dia tetap naik ke atas dan nurut di area MA-nya atau di garis moving average 20-nya. Nah, ini cenderung nurut dan dia terus naik. Dan teman-teman kalau mau sell di mana? Nah, kalau mau sell ketika harga atau candle ini menembus adanya garis moving average 20 ya. Ini teman-teman bisa sell di area sini karena memang garis ini sudah ditembus. Nah, inilah yang memang kita tahu nih adanya penentuan untuk mengambil keputusan jual ya, levelnya di area sini. Nah, teman-teman bisa lihat dia ketika turun ke bawah dia menembus, dia akan berpotensi turun kembali. Inilah yang memang menentukan keputusan jual dan beli. Teman-teman bisa lihat di sini ada contoh saham ya, ada contoh saham ini, ada saham Adro. Nah, Adro ini candle terakhir teman-teman bisa dilihat ya. Ini ketika harga itu masih ada di area bawah. Nah, ini saya jelaskan terlebih dahulu formasinya, saya menggunakan MA20, MA60 dan garis hijau ini adalah MA100. Nah, kemudian garis biru di sini adalah MA200. Jadi ketika teman-teman baca di sini, level untuk supportnya ada di mana? Supportnya ada di garis MA60 di area sini. Karena apa? Karena candlenya kan di atas garis MA60 di area sini. Jadi ini sebagai area support, dan untuk merah ini adalah garis MA20. Ini sebagai area level resisten yang memang hari ini sudah ditembus naik ke atas. Kita lihat nih ya. Nah, pergerakan dimulai. Nah, ini garis MA20 ini bisa dilihat teman-teman. Nah, ini candle terus naik ke atas. Ketika harga naik, ini menjadi area level support ya. Ini 1800 naik terus karena memang ini candlenya naik, maka garisnya pun ikut naik, dan ini kita naikkan garis level supportnya. Nah, cenderung turun ke bawah teman-teman lihat ya. Nanti kalau penurunan bisa dilihat
ini akan menguji area support di area garis merah dulu terlebih dahulu di area sini ya. Nah, bisa dilihat ini menguji ya, tepat sekali, dan dia terus balik mantul. Nah, inilah memang disebut area supportnya. Dan kemudian bawah lagi mantul, terus naik ke atas, dia tetap bertahan ya. Ini cenderung ke bawah, dan ini dia breakdown ke bawah, dan ini terus lanjut. Nah, di sini ada lagi support di 2001 ya, di 2100-an di area sini. Ini diambil dari garis MA60. Nah, ini cenderung naik lagi, nembus ke area MA20 ya. Dia langsung naik lagi. Teman-teman bisa dilihat. Nah, ini tidak ada level resistennya karena memang dia sudah naik ke atas. Ya, ambil lagi di area support di area sini sebagai garis MA-nya. Nah, cenderung dia tetap nurut di area garis MA di area sini. Jadi, inilah yang disebut dengan area support, dan ini sebagai area level resistennya juga bisa. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi, teman-teman boleh cermati ya. Gunakan area level support untuk garis MA di area sini, dan garis resisten juga untuk MA ini juga bisa. Nah, ini kita terus praktek langsung ya di area sini. Cenderung lagi sentuh, dan dia tidak mudah turun. Nah, ini memang penutupan di tanggal ini atau di penutupan terakhir, dia mantul ya di hari sebelumnya, mantul di garis support yaitu MA20. Nah, ini cenderung di area sini. Teman-teman bisa lihat ya, ini bertahan, ini sebagai area support. Kemudian juga ini bertahan, ini sebagai area support juga di area sini ya, di dekat garis MA20. Dan ini juga nih ada garis MA20 di area sini ya, ini sebagai area support juga di area sini, dan ini ada garis MA60 juga di area sini ya. Ini jadi kesimpulannya, garis MA20 maupun garis MA yang lain ini bisa jadikan namanya indikator untuk melakukan beli. Jadi teman-teman bisa beli di area sini, di bawah sini, kemudian jualnya ketika dia sudah naik ke atas ya, dan ini capai untuk trading. Dari sini adanya candle merah, teman-teman boleh jualan. Nah, kemudian masuk lagi di area sini, yaitu dekat garis MA20. Nah, kalau dia kuat bertahan dari garis MA20, teman-teman bisa lakukan spekulasi buy kembali. Dan dilihat dari sini, dia bertahan, kemudian dia naik kembali, dan menuju atas kembali. Dan ini di perdagangan sebelumnya, di sini ada menyentuh area level support MA20 lagi. Nah, ini hari berikutnya mantul. Jadi inilah kesimpulannya ketika teman-teman ingin gunakan garis moving average untuk menentukan area support dan area jualnya atau area level resistennya. Nah, ini salah satu contoh untuk saham Adro.